pagi semua? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Berarti udah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini kan? Iya, Bu. Tapi nampaknya di sini kok bangkunya, ini yang di depannya agak miring nih nampak Ibu. Yang di belakang juga. Coba bisa lebih ditertibkan lagi nggak? Itu tolong Atika kan? Iya, Bu. Tolong Atika sapa di bawah. Ya, ditunggu ya, di bawah ya. Yang lebih bersih kita badannya. Ibu ambil dulu. Miftahul Husna. Hadir, Bu. Khairul Anisa. Hadir Bu. Hadir. Atika. Hadir, Bu. Hadir. Nanda Ranjani. Hadir, Bu. Laras Yulia. Hadir, Bu. Berarti ada semua nih. Hadir, Bu. Ada semua ya. Baik, karena nampaknya udah rapi ya. Udah kembali si Atika ke bawah sama tadi. Atika kembali. Ya, tapi tempat duduknya ya Atika. Iya, Bu. Baik, Bu. Yang lain juga. Baiklah Anda semuanya, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mempermudah kita belajar pada hari ini dan juga anak-anak semuanya juga bisa memahami materi kita pada hari ini. Sebelum kita masuk materi kita pada hari ini, ada yang masih ingat nggak materi kita minggu depan? Itu tentang tayamum, ya? Minggu kemarin. Ya. Iya, Bu. Tayamum kan? Iya, Bu. Masih ingat? Masih, Bu. Ya, tayamum. Nah, jadi materi kita pada hari ini adalah berwudu. Apa materi kita? Ya, berwudu. Nah, kenapa kita penting untuk mempelajari materi wudu ini? Ada yang tahu? Ada. Nah, jadi jelaskan ya. Kenapa kita penting untuk mempelajari materi wudu ini? Karena dengan mempelajari materi ini, kita tahu apa maksud dari wudu itu, bagaimana pengertian dia secara bahasa dan juga secara istilah, dan bagaimana dasar hukumnya tertulis di dalam Al-Quran, dan juga bagaimana tata cara pelaksanaannya yang baik dan juga benar. Nah, jadi melalui mempelajari materi wudu ini, anak-anak itu semua bisa memahami semua itu dan juga bisa mempraktekkan cara berwudu yang baik dan benar ketika ingin melaksanakan sholat. Paham semuanya? Baik, selanjutnya kita masuk pada materi kita. Nah, ada terbaca semuanya?
Sampai ke belakang? Ada Bu. Jelas kan Ibu? Jelas Bu. Jelas kan? Nah, jadi wudhu secara bahasa artinya adalah kebersihan. Sedangkan menurut istilah adalah membasuh kedua telapak tangan, lalu membasuh wajah kita. Selanjutnya adalah membasuh tangan hingga siku. Yang kemudian adalah menyapu kepala kita. Dan selanjutnya yang terakhir adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Nah, ada paham Anda semuanya? Nah, jadi istilah berwudu ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran sebagai landasan dalil bahwa Allah memerintahkan berwudu ini kepada kita sebelum melaksanakan sholat. Namun bagi orang yang sakit ataupun ada yang luka di bagian anggota tubuhnya yang wajib dibasuh ini, yang tertera di sini, itu boleh menggunakan tayamum. Namun untuk penjelasan tayamum minggu depannya lagi dijelaskan ya spesifik. Yaitu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6. Nah, coba dibuka Qurannya semuanya. Minggu kemarin kan udah Ibu suruh kan bawa Al-Quran. Coba dibuka Al-Qurannya, Quran surah Al-Maidah ayat 6. Udah dibuka semuanya Al-Qurannya? Udah, Bu. Ayat 6. Sudah, Bu. Udah, Miftah udah Miftah? Udah Bu. Ika, yang lain? Udah Bu. Nah, di sini Ibu maunya kita bersama-sama membacanya gitu. Jadi dibaca bersama-sama ya. Bisa kan? Oke, coba kita baca bersama-sama dan memulai mengucapkan kamus dan basmalah. 1, 2, 3.
maka usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Surah Al-Maidah. Nah, jadi di dalam Quran surah Al-Maidah yang tadi itu sudah dijelaskan bagaimana bagian-bagian wudu yang wajib kita kerjakan. Seperti yang sudah disebutkan tadi itu kan ada membasuh kedua telapak tangan, membasuh wajah, kemudian membasuh tangan kita hingga siku, menyapu kepala kita, dan juga yang terakhir itu adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki, Nah, selanjutnya ada paham Anda semuanya dari pengertian sama penjelasannya tadi? Ada yang belum mengerti? Kalau belum mengerti coba ditanyakan. Berarti udah paham semuanya ya? Nah, yang selanjutnya kita masuk pada tata cara dalam wudu. Nah, jadi ada beberapa poin sesuai urutannya. Ananda tolong dicatat ya. Sebagai catatannya. Sembari ibu mencatat, catat juga di buku catatannya. Udah siap catat? Kenapa tata cara dari berwudu yang pertama yaitu ada niat, yang kedua membasuh kedua telapak tangan, yang ketiga berkumur-kumur, yang keempat membasuh kedua tangan kita hingga siku, yang keempat itu menyapu kepala. Nah, jadi di sini maksud dari menyapu kepala itu berarti kita itu bukan membasuh rambut kita ya, cuman kita gunakan ruas-ruas jari kita untuk mengusap kepala kita walaupun sedikit gitu. Jadi menyapu bagian kepala ya, bukan rambut. Membasuh kaki hingga mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Ada yang tahu maksud tertib di sini? Ada yang tahu? Berurutan. Apa tadi minta? Berurutan. Ya, berurutan bagaimana? Berurutan dari niat sampai tertib. Ya, berarti kita nggak boleh kan kalau kita berkumur-kumur dulu baru membasuh kedua telapak tangan. Boleh tidak? Nggak boleh ya. Nah, jadi maksud dari yang ke-8 tertib ini adalah dari yang tata cara yang pertama sampai yang
dan jangan sampai datang kering. Ada yang masih belum mengerti dengan tata cara berwudu ini yang dimakan dari sini? Ada yang perlu ditanyakan mengenai itu? Nah, yang apa ya? Misalkan kita berwudu, terus keluar dikit kentut. Ya, keluar kentut terus Gimana tubuh patah nggak? oke. Di sini ada kita yaitu sesuai modul belajar kita itu ada pengertian, landasannya dan juga tata cara berwudu. Kemudian lalu Yola menanyakan tentang hal-hal yang membatalkan wudu ya, karena tadi dia bertanya jika sudah berwudu tapi keluar kentut itu kan, walaupun dikit gitu ya. Nah jadi di sini kita lihat dulu nih Yola dan anak-anak ibu semuanya, yang dikit itu bagaimana gitu. Kalau dia berbau dan berbunyi berarti dia termasuk kepada hal-hal yang membatalkan wudu. Berarti wudunya itu perlu diulangi lagi. Namun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kalau tidak berbau dan juga tidak berbunyi maka itu masih bisa dilanjutkan. Namun alangkah lebih baiknya kalau ragu-ragu dan ibu semuanya lebih baik diulangi lagi ya kalau tidak tergesa-gesa gitu. Baik, selanjutnya ibu mau agar pemahaman anda semuanya lebih melekat, coba kita praktekkan bagaimana tata cara berwudu ini. Bagaimana tata cara berwudu yang benar. Nah, boleh satu orang perwakilan dari anak ibu yang untuk mempraktekkan tata cara berwudu ini. Siapa yang mau inisiatif nanti ibu kasih nilai lebih. Jangan nunjuk-nunjuk teman, coba inisiatif dulu. Iya boleh ya lah. Terima kasih sudah menunjuk tangan ya. Kita beri hapus dulu. Ya meskipun belum ditampilkan ya, nggak apa-apa, cuma untuk memberikan semangat. Baik, coba dari niat yang pertama. Oh iya, ibu lupa tadi yang menuliskannya, niat berwudu itu nawaitu wudu'a lirafil hadathi aswari lillahi ta'ala. Nah, niat ini diucapkan dalam hati atau secara lisan? Gimana kita? Dalam hati. Yola gimana biasanya Yola? Dalam hati. Dalam hati. Ya. Nah, gimana? Kalau kita kan di Indonesia ini banyak menggunakan mazhab Syafi'i ya. Makanya kok kalau misalnya di dalam SD kalau diucapkan itu bukannya Oh iya. Jadi kalau di kamar Ayola sama sebentar ya. Jadi Mifta dan anak-anak ibu yang lainnya, kalau kamar mandinya itu ada WC tempat kita membuang kotoran kita, itu ulama mengatakan lebih baik diucapkan di dalam hati saja. Jadi niat itu diucapkan di dalam hati saja. Namun kalau tempat berwudunya itu terpisah dari kamar mandi yang tidak menggunakan WC, maka diucapkan secara lisan. Boleh Yola diucapkan lagi dari niatnya untuk yang disebutkan tadi. Ayo kanjurannya ada Bu. Oh iya, inilah. Ini sebentar ya. Ayo kanjurannya. Nah, anak-anak semuanya anggap saja ini tempat aliran air gitu. Air mengalir gitu ya, sebagai untuk wudunya. Nah coba dari niat dulu lah, dari niat yang pertama. Iko ini ceritanya kamar mandinya terpisah atau gabung? Ini kayak di masjid biasanya, cuman tempat keran berwudu aja. Oh, dipisah. Jadi niatnya diucapkan secara lisan. Nah yang pertama niat, kita lepaskan niatnya dulu. Nawaitu wudu'a lirafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Betul Anda? Nah yang kedua apa? Membasuh kedua telapak tangan. Nah coba Yola usapkan kedua telapak tangannya. Nah ya seperti itu ya. Kedua ruas jari kita juga jangan lupa digosokkan. Yang ketiga apa? Berkumur-kumur. Nah coba Yola ambil airnya untuk berkumur-kumur. Ya betul ya, cuman lebih apanya lagi
menggunakan telapak tangan yang sebelah kanan. Seperti ini. Coba yang telapak tangan sebelah kanan. Nah, itu menutup semua ini, mulut dan sampai hidung kita. Oke? Ya. Selanjutnya adalah membasuh kedua tangan hingga siku. Oke, coba yang keempat diulang, basuh tangan hingga siku. Yang dari kanan dulu. Oke, selanjutnya yang kiri. Ya, betul ya. Tapi coba sedikit ke bawahkan lagi ya nada semuanya, Yola. Ini Yola sebagai contoh aja ya. Yang lain coba perhatikan nih. Naikkan lagi tangannya. Oke, nah jadi kayak gini. Jadi air mengalir dari atas sampai ke bawah. Selanjutnya menyapu kepala. Nyapu. Ya, anggap aja ini kebuka sedikit saja, Pak. Menyapu kepala ya, bukan membasuh rambut kita. Selanjutnya terakhir membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Nah, coba anggap aja udah ya, udah buka kaos kaki ya. Gua aja udah buka kaos kaki. Oke, bagus. Yang satunya lagi, ambil airnya dulu ya. Oke, betul. Jadi memang dari atas ya, kayak tangan tadi, dari atas hingga ke bawahnya air mengalir tersebut, dan juga diusap-usap ruas jari-jari kaki kita. Nah, yang kedelapan adalah tertib. Tertib ini yaitu kita berurutan dari niat ya sampai yang kedua, ketiga, hingga yang terakhir yang yaitu membasuh kedua kaki kita tadi. Oke, terima kasih Yola sudah mencontohkan kepada teman-temannya cara berwudu yang benar. Yola sudah belum selesai ngomongnya lagi Yola, sabar ya Yola. Iya, Anda semuanya Yola ini tadi nampak udah biasa ya dalam berwudu gitu. Yang lain gimana? Udah sering kan berwudu sebelum sholat? Sudah kok. Iya, jangan sampai sholat aja langsung ya kita perlu berwudu dulu. Oke, terima kasih Yola, boleh kembali ke videonya. Tadi hapus dulu untuk Yola semuanya. Nanti ada nilai tambahan dulu ya. Baiklah, Anda semuanya, tadi kita sudah mempelajari apa itu pengertian berwudu dan juga apa landasannya dalam Al-Quran dan bagaimana tata cara dari berwudu ini. Oke, Ibu mau, karena jam kita udah habis ya, Ibu mau meninggalkan tugas untuk di mana semuanya. Boleh catat di bukunya soalnya. Dari buka buku sudah semuanya. Soal yang pertama itu coba jelaskan pengertian berwudu secara bahasa dan juga istilah. Yang kedua yaitu coba jelaskan maksud dari tata cara berwudu ya. Nah, itu tadi soal latihan untuk dikerjakan di rumah ya. Udah dicatat tadi contohnya? Enggak. Baiklah Anda semuanya. Masih ada yang belum paham dengan materi hari ini sebelum kita tutup kembali kita? Udah paham semuanya? Udah. Kalau udah paham, semoga nanti bisa ya menjawab latihan di rumah. Untuk yang terakhir, Ibu mau minta dulu nih dari anak ibu semuanya satu orang saja untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Nanti Ibu kasih nilai bonus juga lah, kayak semula tadi.
Waalaikumsalam warahmatullahi